Petugas pemadam kebakaran pada Kamis sore mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3,5 meter yang tersembunyi di dapur rumah warga di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas ini menduga bobot ular piton sekitar 20 kg listener dengan panjang 3,5 km tadi. Ular ini sempat masuk ke pemukiman dan memangsa ternak warga. Petugas damkar mengatakan ular piton pertama kali ditemukan pemilik rumah saat merayap masuk ke dapur dari kebun yang berada tepat di belakang rumah nih listener. Dan sebelum masuk ke dalam rumah, ular piton yang sudah meresahkan warga selama 3 hari di permukiman ini sebelumnya sempat memangsa ternak warga. Petugas menduga ular piton ini masuk permukiman dan memangsa ternak ini lantaran habitatnya kebanjiran usai hujan deras selama 3 hari terakhir melanda permukiman. Nah, lantas ularnya dikemanain ya listener? Jadi setelah dievakuasi, ular piton ini akan diserahkan kepada pecinta reptil untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Fenomena ular yang keluar dari sarangnya ke rumah warga kerap terjadi di musim penghujan. Lantas bagaimana jika ini terjadi di sekitar rumah Anda, MG Listener? Apa yang harus dilakukan? Nah, buat MG Listener yang mungkin di sekitar rumahnya mengalami hal yang sama saat ini, menemukan ular atau kemudian berhubungan dengan ular gitu ya, bisa bergabung dengan kami di 021583992123 atau bisa melalui WhatsApp di nomor 0811936299. Saya ulangi MG Listener di 0811936299 atau juga bisa melalui Instagram kami melalui DM atau komentar di @mgradio_network. Saat ini listener, saya sudah terhubung dengan Ketua Yayasan Siox Ular Indonesia Aji Rahmat untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena ular yang masuk ke permukiman rumah warga ini. Selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi Mbak Sofi. Mas Aji, fenomena ular ke rumah warga akibat bencana seperti banjir ini masih dibilang cukup meresahkan begitu ya. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya Mas Aji? Gimana Mbak Sofi? Iya, Aji, suara saya jelas Mas sekarang? Jelas. Tadi jelas ya? Iya. Ya. Ini kan ada fenomena mengenai ular karena akibat bencana ini akhirnya meresahkan dan juga ke rumah warga, kemudian memakan ternak dan lain sebagainya. Nah, untuk menyikapi hal tersebut kita seperti apa Mas ketika ada ular ini kemudian masuk ke rumah kita gitu? Oke, ada dua sisi. Kalau memang ularnya masih terlihat, tidak ditangani, tidak bisa ditangani, tidak dibunuh, maka warga bisa melakukan isolasi area. Artinya area pergerakan ular itu diperhatikan terus sambil menunggu tim yang memang terlatih menangani ular, Mbak. Karena kalau asal pegang, asal ditangani sendiri nanti khawatir bisa melukai warga atau melukai si ularnya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau misalnya ularnya tidak hanya sekilas saja lewat, dibiarkan saja. Saran kami malah justru jangan dicari, dibiarkan saja. Itu, Mbak. Oke, Mas Aji. Terus kalau ular ini kan cenderung keluar dari sarangnya selain untuk mencari makan, apa mungkin bisa dikaitkan dengan musim begitu Mas? Misalnya musim hujan atau cuaca yang cukup panas begitu? Ya, yang perlu dipahami pertama adalah ular itu tidak bersarang. Dia nomaden berpindah-pindah. Nah, pada saat musim hujan ini dia sembunyi di dalam lubangnya kena genangan air. Jadi dia dipaksa untuk berpindah-pindah. Yang selanjutnya ketika dia makan, kalau di alam atau di kebun-kebun sudah nggak ketemu makanan, dia akan nyari makan di sekitar rumah warga. Contohnya tikus, kodok, katak, cicak, itu makanannya dia. Apalagi kalau warga ini melihara burung atau melihara ayam, ya itu otomatis akan mengundang ular. Oke. Ya. Nah, Mas Aji, kalau boleh tahu ini jenis ular apa aja sih Mas yang berbahaya jika muncul di pemukiman rumah warga? Jenis-jenis ular yang sering ketemu di catatan kami, piton itu yang tadi diceritakan pemadam kebakaran itu memang baru banyak keluar karena
ular besar itu pasti butuh makanan besar, jadi dia berpindah-pindah ke area yang banyak makanannya. Kemudian ada kobra, ada ular cicak, ular genteng itu yang dia memang makanannya cicak. Kemudian ular-ular air, juga ular hijau, baik yang tidak berbisa maupun berbisa. Ular hijau kan banyak variasinya, itu juga sering ketemu di rumah-rumah. Ya. Oke. Nah, ini tuh untuk warga Mas Aji, kita juga sambil menunggu MG listener yang ingin bergabung untuk mungkin berbagi pengalamannya begitu ya. Ya. Nah, itu kita akan tanyakan juga nih ke Mas Aji sebelumnya. Apa yang kira-kira harus warga lakukan jika ada ular di sekitar rumahnya, Mas Aji? Oke. Tips kami sering-sering membersihkan area rumah. Baik itu mindahin misalnya tumpukan material atau barang-barang di gudang yang lama nggak dipakai, itu sering dibersihin. Karena ular ini akan cari tempat sendiri yang kering, Mbak. Dan kalau ada tumpukan barang, dia akan betah di sana. Yang kedua, putus rantai makanannya. Jangan sampai ada makanan ular di rumah kita. Contohnya tikus. Tikus itu harus dibasmi. Pasang lem tikus atau perangkap-perangkap lain agar nggak ada hewan pemangsa tikus yang mendatangi rumah kita. Selebihnya sih nggak terlalu efektif ya. Misalnya menebar garam itu ular nggak takut sama garam. Memasang hijau itu juga ular tidak takut sama hijau. Oh, jadi ular itu tidak takut dengan garam ya, Mas ya? Tidak. Oh, tidak. itu mitos Ular dong berarti. Betul, itu mitos. Karena ular ini bersisik, Mbak. Dengan sisiknya itulah yang membuat dia cukup kuat melewati garam, belerang, atau bahkan yang tanaman berduri pun dia masih bisa lewat. Oke. Jadi ini juga yang menarik, Mas. Boleh diceritakan nggak, Mas Aji? Kira-kira tuh mitos dan fakta dari yang selama ini masyarakat tahu mengenai ular dan juga faktanya tuh seperti apa sih gitu? Karena kadang kita masih salah dengan persepsi tersebut, Mas Aji. Betul. Yang pertama tadi tentang garam ya, itu yang paling banyak. Kemudian yang kedua, jika digigit ular itu pasti fatal atau pasti mati. Itu juga mitos, Mbak. Karena yang berbisa di Indonesia itu hanya 20% dari 340-an. Jadi cukup sedikit. Misalnya di Jakarta ya, di Jabodetabek itu yang berbisa hanya 16-an spesies. Sementara ular yang beredar di Jabodetabek lebih dari 100. Jadi nggak semua ular di Jawa yang kita temui itu berbisa, nggak perlu takut. Yang ketiga, ular itu bisa mendengar, itu juga mitos, karena ular nggak punya telinga. Jadi kita kalau teriak-teriak ketemu ular percuma, Mbak, ularnya nggak dengar. Jadi mending nggak usah teriak-teriak. Nah, itu MG listener ya, penting banget itu. Nanti tipsnya cukup diam saja, berdiri masuk, nanti ularnya pergi sendiri. Yang penting jangan banyak gerakan. Ya itu salah satu jalan. Wah, menarik ya Mas Aji ya. Ternyata masih banyak yang bahkan saya sendiri baru dapat klarifikasi, dapat faktanya gitu dari Mas Aji. Nah, tapi Mas Aji ini sudah ada MG listener yang bergabung dengan kita pagi ini. Ada Hasnanda dari Semarang. Ya, Nanda, ada pengalaman apa soal ular? Nanda, selamat pagi. Mbak Sofi. Oke. Jadi kemarin itu ada ular masuk ke komplekku dan ularnya itu besar banget gitu. Panjangnya tuh kemungkinan sih kata warga udah sampai 5 meteran gitu. Nah, ularnya tadi tuh masuk ke rumah warga dan dia tuh bisa makan ikan di rumah warga gitu. Nah, yang kami takutin sih sebagai warga komplek itu takutnya ular itu tuh ada anaknya atau dia meninggalkan telur gitu. Atau nanti sarangnya akan tiba-tiba ada banyak ular gitu. Oh, kalau boleh tahu jenis ularnya apa, Nanda? Kurang tahu sih Mbak Sofi, soalnya tuh ularnya tuh gede banget dan warnanya tuh abu-abu coklat gitu, Mbak. Oh, oke. Baik kalau gitu. Ya, terima kasih Nanda sudah bergabung bersama kami. Nanti kita lanjut akan bahas dengan Mas Aji ya. Terima kasih. Oke. Mas Aji. Iya, tadi salah satu penelpon bilang gitu kalau ada masuk kompleknya itu ada ular besar gitu ya, agak abu-abu sekitar 5 meter masuk rumah warga dan dia resah gitu karena takutnya akan ada anak ular atau telur segala macam yang nanti bakal jadi lebih meresahkan lagi begitu, Mas. Ya. Oke. Ya, ini juga perlu diluruskan juga faktanya bahwa ular itu tidak hidup berkelompok.
Dia Oke. sosialis tapi lebih ke soliter, artinya sendiri-sendiri. Jadi kalau ketemu satu ular di klaster, nggak perlu khawatir, nggak perlu panik, ada saudara-saudaranya, anaknya atau ibunya juga kumpul di satu tempat. Karena dari lahir memang dia tidak dierami telurnya, dan ular kan tidak menyusui, tidak gabung sama induknya. Jadi dia akan langsung hidup sendiri-sendiri. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ular tidak bersarang. Tadi dimention kan sarang ya. Jadi kalau ketemu ular di klaster nggak usah cari sarangnya atau mencari di mana dia tidur, nggak perlu, karena nggak akan ketemu. Ular akan selalu berpindah-pindah. Yang kita khawatirkan sebetulnya klaster ini berdekatan dengan kebun kosong misalnya, atau dengan sungai, dengan kali. Nah, itulah lalu lintas satwa, nggak cuma ular ya, itu pasti akan lewat sana dia. Oke. Gitu. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan atau waspadai begitu Mas, kalau sebagai Oke. tadi seperti yang kondisi Nanda tadi Mas? Ya, kalau di kompleksnya Mbak Nanda tadi, saran kami adalah turunkan tim pembersih, tukang kebun atau kerja bakti warga misalnya, bersihkan area-area yang memang dimungkinkan jadi tempat membunuh ular, kayak tumpukan material, sampah yang terbengkalai, atau pagar-pagar yang tidak tertutup rapat, itu dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, maka ular secara otomatis akan bergeser. Dia tidak nyaman berada di tempat yang banyak aktivitasnya. Dia akan cari tempat lain yang lebih tenang dan banyak makanan. Oke, jadi intinya kita harus menjaga lingkungan kita tadi ya Mas ya, untuk supaya tetap bersih, kemudian jauh dari tempat yang menjadi makanan ular, misalnya ternak tadi ya Mas ya. Terus juga kita juga waspadai jika lokasi kita tinggal itu dekat dengan lalu lintas satwa seperti kali misalnya. Ya, Itu ya Mas ya. Kebun Ya, kosong, oke. Nah, MG Listener, untuk MG Listener ketahui bahwa Yayasan Siox Indonesia ini adalah sebuah organisasi non-pemerintahan yang peduli pada konservasi ular di Indonesia. Nah, organisasi ini yang Mas Aji berada ini berdiri pada 2008 silam atas prakarsa 4 aktivis pramuka, salah satunya Mas Aji ini, MG Listener. Dan Yayasan Siox Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap ular, agar harapannya masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam mencegah kepunahan ular. Nah Mas Aji, ini menarik sekali ya mengenai Siox ini. Kalau tidak salah, tim dari Siox ini juga kerap memberikan pelatihan begitu ya Mas ya terhadap sejumlah komunitas. Mengapa ini menurut Mas Aji merasa perlu untuk dilakukan? Balik ke misi kami adalah mengubah paradigma negatif masyarakat. Salah satu cara yang paling efektif adalah edukasi dan pelatihan, training. Tidak hanya ke komunitas, organisasi, pencinta alam, pramuka, atau kemasyarakatan, tapi juga ke perusahaan. Karena ular ini kan bukan hama, Mbak. Dia tidak boleh dibunuh, dia tidak boleh dibasmi. Beda dengan rayap, semut yang memang hama ya. Kalau ular itu adalah satwa liar yang kalau masuk ke kawasan industri harus ditangani dan dipindahkan, direlokasi, bukan dieliminasi atau dibunuh. Jadi kita juga keliling ke beberapa perusahaan di seluruh Indonesia untuk pelatihan penanganan ular secara profesional. Oke. Ya, Mas Aji, ini kan Mas Aji dan juga teman-teman punya semangat gitu ya untuk mengubah mindset ketakutan masyarakat terhadap ular menjadi rasa peduli tadi ya Mas ya, dan juga tidak membunuh, tapi juga karena memang ular bukan untuk dibunuh gitu. Nah, itu tantangannya seperti apa Mas Aji selama proses dalam melakukan edukasi dan juga mengubah mindset tersebut, Mas Aji selama ini? Oh iya, cukup panjang perjalanan kami dan rintangannya cukup banyak karena persepsi awam masyarakat adalah ular itu hewan yang berbahaya, ular itu yang mematikan, dan ular harus dibunuh. Nah, ini yang pelan-pelan kita coba rubah dengan fakta dan dengan logika ya Mbak, dengan data, literasi, bahwa ternyata nggak semua ular itu berbahaya. Jadi suka dukanya juga banyak yang tadinya orang nggak percaya, kemudian kita ajak diskusi, kita paparkan data-data, akhirnya mereka baru percaya. Pelatihan yang tadinya orang takut, fobia, kita punya terapi, kita ubah orang yang fobia menjadi berani dengan ular, dan dari berani dengan ular mereka tidak membunuh lagi. Itu memang
stepnya cukup panjang. Mm-mm. Jadi secara pelan-pelan gitu ya Mas ya, memberikan informasi-informasi mengcounter yang tadi seperti mitos dan yang fakta gitu ya. Itu Ya. juga salah satu cara yang paling awal gitu untuk diketahui masyarakat. Nah, kalau untuk tingkat kepunahan ular sendiri Mas, itu di Indonesia seperti apa Mas kalau dari datanya? Oke. Saat ini yang dilindungi secara resmi oleh pemerintahan baru 4, Mbak. Oke, apa aja Spesies Mas? ular. Sementara Indonesia punya 348 spesies. Nah, Oke. tapi di masyarakat pembunuhan, maksudnya ketakutan warga masyarakat terhadap ular, kemudian mereka membunuh ular itu terjadi sangat masif ya. Orang cukup banyak yang melakukan aksi eliminasi terhadap ular karena ketidaktahuan dan ketakutan. Nah, ini yang kita khawatirkan ke depan. Lama-lama spesies kita akan berkurang dan jadi langka atau susah ditemui lagi. Ini yang ingin kita cegah. Jangan sampai kayak harimau lah, Pak. Harimau kan Indonesia aslinya punya 3 kan. Harimau Jawa, harimau Bali, dan harimau Sumatera. Tapi harimau Jawa dan Bali kan sudah dianggap punah. Sekarang kita tinggal punya harimau Sumatera. Jadi kan sayang. Gitu. Jadi salah satu ini ya Mas ya, kekayaan fauna kita harus dijaga. Betul. Begitu ya. Iya. Mas Aji, terima kasih banyak atas waktunya dan juga sharing-sharing Sama-sama. tadi ilmu mengenai ular yang mungkin saya dan juga MJ listener baru tahu gitu ya, untuk terus tetap menjaga lestari alam dan juga fauna kita. Terima kasih Mas Ya. Aji, selamat pagi, Sama-sama, salam Mbak. sehat selalu Mas. Salam Selamat buat pagi, teman-teman. Mbak. Terima kasih.